Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau satu orang untuk memimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jessie. Hari ini ada yang tidak hadir. Saya bilang kalau saya tidak hadir itu kemana mereka? Kalau saya kira sakit, saya tidak ada. Kemarin ibu ada suruh bawa handphone kan? Kalian ada bawanya? Ada. Karena hari ini kita akan melakukan tes. Jadi kalau keluarkan HP-nya dan ibu akan menampilkan scan-nya. Silakan di scan. Oke, sudah ibu. Sudah. Sudah semua? Oke, mulai ya. Hari ini Jessie yang juara 1. Tepuk tangan dulu. Nah, dilihat dari jawaban kalian, sepertinya kalian sudah ada belajar ya di rumah. Sudah itu. Hari ini kita akan belajar tentang bank dan lembaga keuangan. Di sini coba kalian lihat di gambar ini, apa yang terjadi di gambar ini? Orang mampu, orang yang itu berarti mampu. Betul. Berarti orang sudah berada di bank kan? Iya, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian bank, lalu menyebutkan fungsi bank, mengidentifikasi lembaga keuangan, dan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah bank. Nah, pengertian bank yaitu bank adalah lembaga keuangan yang memiliki kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, lalu menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jadi, bank itu berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki dana dan yang membutuhkan dana. Nah, contohnya, Jessie ingin meminjam ke bank. Nah, uang yang ada di bank itu merupakan tabungan dari orang lain, contohnya dari tabungan Nisa
Lalu dikelola bank untuk dipinjamkan kepada Jesse dengan bunga tertentu. Paham semuanya? Paham dulu. Oke. Selanjutnya yaitu fungsi bank. Bank memiliki beberapa fungsi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat, itu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Lalu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, dan memberikan jasa keuangan seperti transfer uang, pembayaran, dan layanan ATM. Nah, tadi kan sudah Ibu katakan contohnya seperti Jesse yang meminjam uang ke bank dan Nisa yang menabung di bank. Lalu untuk yang memberikan jasa keuangan ini seperti m-banking. Kalian ada menggunakan m-banking? Nah, itu gunanya untuk mentransfer uang, pembayaran itu seperti membayar listrik, membayar tagihan air, dan sebagainya. Lalu yang layanan ATM itu seperti kalian ingin mengambil uang cash di ATM. Nah, fungsi ini membantu kelancaran aktivitas ekonomi kita. Selanjutnya, kita masuk ke jenis bank. Bank juga ada beberapa jenis ya. Yang pertama, bank sentral. Itu bertugas mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Contohnya Bank Indonesia. Kalian tahu Bank Indonesia? Tahu. Bank apa itu? Bank sentral itu menjaga, yang bertugas mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ya, betul. Lalu ada bank umum, yaitu memberikan layanan langsung kepada masyarakat, contohnya BRI, BCA, Mandiri, dan sebagainya. Lalu ada BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat, yaitu melayani kredit dalam skala kecil, terutama untuk masyarakat daerah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi lembaga keuangan. Nah, Ibu minta satu orang untuk membacakan pengertiannya. Saya ibunya. Lembaga keuangan adalah semua badan yang bergerak di bidang keuangan dan mengelola dana masyarakat, baik dalam bentuk pemimpinan maupun penyaluran dana. Oke, bagus, terima kasih bisa. Nah, lembaga keuangan adalah sebuah badan yang bergerak di bidang keuangan dan mengelola dana masyarakat, baik dalam bentuk pemimpinan maupun penyaluran dana. Sama seperti bank tadi, fungsinya untuk mengelola dana masyarakat, baik itu dalam bentuk menghimpun seperti menabung maupun menyalurkan dana seperti pinjaman. Selanjutnya kita masuk ke jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan mempunyai beberapa jenis seperti lembaga keuangan bank, seperti bank sentral, bank umum, dan BPR tadi. Lalu ada lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, dana pensiun, dan pasar modal. Lalu ada lembaga non-bank. Lembaga non-bank itu tadi ada asuransi. Asuransi itu memberikan perlindungan terhadap risiko. Misalnya asuransi jiwa, amin-amin meninggal itu, lalu nanti ada dana yang akan cair. Lalu ada pegadaian, memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Misalnya kita membutuhkan uang, kita punya emas, punya cincin lah, lalu cincinnya kita gadaikan, kita mendapatkan uang. Nanti kita akan membayar cicilannya untuk dikembalikannya cincin kita tersebut. Lalu ada dana pensiun, yaitu menyediakan dana untuk masa tua, dan pasar modal atau tempat jual beli saham dan investasi. Sebelumnya materi yang disampaikan apakah sudah bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas kelompok.
Nah, Ibu mau buat kelompok dengan anggota 1 sampai 2 orang. Lalu diskusikan bersama pertanyaan yang ada di depan, yaitu apa yang dimaksud dengan bank, apa saja fungsi bank, sebutkan contoh lembaga keuangan. Nah, tuliskan hasil diskusi kalian, lalu Ibu minta satu kelompok untuk presentasi nanti. Silakan dikerjakan ya, Ibu tunggu waktunya 3 menit. Masuk ya, sedikit tuh. 3. Masuk ya, sedikit. Tidak ada yang berubah. Apakah sudah selesai? Sudah Ibu? Oke, silakan maju. Baik, perkenalkan saya Desi, perwakilan dari kelompok 1. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan bank? Jadi bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nah, fungsi bank itu apa? Yang pertama, menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memperlancar sistem pembayaran seperti transfer, ATM, dan lain-lain. Lalu contoh lembaga keuangan, ada bank, ada koperasi, pegadaian, asuransi, dan leasing. Sekian dari kelompok kami. Itu saja Ibu. Silakan Ibu Jesi, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Jesi. Oke, yang disampaikan oleh kelompok Jesi itu sudah benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita sering melakukan transaksi keuangan kan, mau belanja, bayar sesuatu, dan menerima uang. Nah, kita juga biasanya menabung di bank untuk menyimpan uang, untuk mengirim uang melalui transfer, mengajukan kredit untuk membeli barang, dan menggunakan asuransi untuk perlindungan. Nah, dari materi di sini kita sudah mengetahui bahwa bank sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya keuangan, dan keuangan pasti berkaitan juga dengan bank. Baiklah, setelah penyampaian materi pada hari ini, Ibu mau satu orang membacakan kesimpulan. Saya persilakan. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan jasa keuangan seperti transfer dan pembayaran yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya bank, terdapat juga lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, dan pensiun dan pasar modal yang turut membantu masyarakat dalam mengelola keuangan. Dengan adanya berbagai lembaga keuangan tersebut, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lebih lancar dan teratur. Oke, terima kasih Ika. Jadi bank itu adalah suatu lembaga yang menghimpun uang atau dana kita dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian lembaga keuangan membantu kegiatan ekonomi kita. Baiklah, selanjutnya Ibu ada tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti tugasnya Ibu akan kirim kepada desa. Nanti dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan ya. Baik. Ada pertanyaan? Oke. Baiklah, akhir kata, kelola keuanganmu dengan bijak hari ini untuk masa depan yang baik. Baiklah, sekian penyampaian materi dari Ibu pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, Ibu mau satu orang untuk memimpin doa pulang. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dan kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Jesi. Baiklah, Ibu tutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan susun alat tulisnya, kita pulang.